Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana keadaannya? Baik. Bagaimana semua hadir? Baik. Alhamdulillah, berarti semua sehat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Fahmi. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk menambah rasa nasionalis kita terhadap negara Indonesia ini, sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Winda. Silakan. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. Pade, pade, semangat pade. Ya, semangat harus semangat. Semangat. Untuk semangat. Harus semangat. Walaupun cuaca di luar agak mendung, kita harus semangat. Nah, tujuan pelajaran hari ini yaitu peserta didik memahami konsep dasar coding, algoritma, dan logika sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat membuat urutan perintah
sederhana menggunakan media gambar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah sederhana dengan menerapkan logika coding. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang tadi Ibu bacakan. Nah, pada hari ini coba Ibu mau mendengar, pernahkah kalian mendengar kata coding? Pernah? Coba, apa itu coding? Instruksi. Ya betul, perintah, terus? Instruksi. Iya, betul sekali. Nah, bahwasanya, pengertian coding yaitu proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman agar komputer bisa menjalankan suatu tugas tertentu. Nah, diibaratkan coding itu seperti menulis resep masakan agar robot atau komputer tahu apa yang harus dilakukan langkah demi langkah. Iya, betul sekali yang tadi kalian lontarkan, yaitu ada kata coding. Itu apa tadi? Instruksi atau petunjuk. Betul sekali, bahwasanya secara logika instruksi atau petunjuk. Sedangkan yang dinamakan dengan algoritma yaitu urutan atau langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Ibu ibaratkan algoritma adalah petunjuk arah atau rencana kerja, sedangkan coding adalah cara menuliskan petunjuk itu dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Betul sekali ya, bahwasanya pengertian coding dan algoritma itu saling berkaitan, saling membutuhkan. Coba sekarang lihat, Ibu akan menunjukkan gambar. Gambar apa ini? Nah, anak lagi berjalan. Terus ini apa? Sedang bermain. Terus ini? Sedang makan. Nah, tentunya ini anak sedang makan, tentu membutuhkan langkah-langkah sebelum makan. Ya, harus menyediakan apa, dan harus menginstruksikan kalau makan itu harus ada ketentuannya. Ya, seperti halnya antara coding dan algoritma. Sudah mengerti apa itu coding dan apa itu algoritma? Sudah. Ya, coding instruksi, sedangkan algoritma itu petunjuk yang mengurutkan atau memberikan suatu langkah-langkah yang logis. Sekarang kalau sudah dimengerti, Ibu akan mengibaratkan, contoh membuat apa coba? Cara membuat roti, roti ya. Dalam membuat roti, coba kalian pikirkan. Tentunya harus ada langkah-langkah atau petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan supaya dalam pemrograman atau proses langkah-langkah dalam coding dan algoritmanya tidak menyalahi aturan. Coba langkah-langkah atau instruksi apa saja dengan cara membuat roti tersebut. Contoh, yang pertama harus apa? Betul, menyiapkan bahan terlebih dahulu. Yang kedua apa? Yang kedua, menimbang dulu. Betul, menimbang dulu supaya takaran
pembuatannya sesuai. Yang ketiga apa? Betul, membuat adonan terus diuleni. Terus selanjutnya apa? Terus membuat apa? Mencetaknya, betul, sesuai dengan keinginan. Apakah dalam instruksinya pembuatannya akan dibuat bulat atau bentuk love atau bentuk segitiga atau kotak? Nah, harus sesuai dengan instruksi yang benar supaya si pembuatannya tidak gagal atau sesuai dengan instruksi. Setelah dicetak, lalu apa? Dimasukkan ke dalam oven. Pemrosesan tersebut dalam pemrosesan di ovennya butuh sesuai dengan suhu atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh si roti tersebut. Yang terakhir apa? Setelah jadi diangkat terlebih dahulu dari oven, lalu dihidangkan. Setelah dihidangkan apa? Dimakan, dinikmati. Ya, mengerti? Cara-cara, langkah-langkah, instruksi tersebut harus disajikan atau dituliskan dengan jelas supaya instruksi dan petunjuk tersebut dimengerti oleh coding tersebut, oleh mesin tersebut. Sudah mengerti? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD sebelumnya. Nah, betul sekali yang tadi kalian letakkan itu, betul sekali bahwa susunannya seperti ini, dari dari penyediaan bahan, terus menimbang, terus diuleni atau bahannya terus dicetak, lalu di oven, yang terakhir dihidangkan. Betul sekali ya. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, dalam LKPD ini Ibu akan membagikan per kelompok. Lihat, dalam LKPD ini mengurutkan dan instruksi singkat harus dituliskan. Instruksinya seperti tadi, cara pembuatan roti tersebut instruksinya harus jelas dan urutannya harus jelas pula supaya hasilnya benar. Silakan. Nanti setelah semua sudah mengerjakan, ada salah satu dari kelompok kalian yang mempresentasikannya. Silakan. Sekarang bekerja kelompok sesuai instruksi. Silakan. Boleh yang lain
memberikan saran atau petunjuk dari pengerjaannya supaya bekerja sama. Kan kerja kelompok itu harus dibutuhkan bekerja sama, kolaborasinya. Silakan. Sudah? Sudah belum? Nah, coba sekarang presentasikan oleh kelompok 2. Coba ke depan. Silakan. Boleh yang lain memberikan masukannya atau tanggapannya. Ya, silakan. Yang pertama, menuangkan air mendidih ke dalam gelas. Yang kedua, menuangkan gula. Yang ketiga, mencelupkan teh. Yang keempat, mengaduknya secara merata. Ya. Yang kelima, hidangkan tehnya untuk diminum. Nah, untuk instruksinya, coba instruksi singkatnya. Bukan cuma mengurutkan, kan harus memberi instruksi. Yang pertama, tadi apa yang pertama? Menuangkan air Ya, mendidih. silakan instruksinya. Menuangkan air mendidih ke dalam gelas, menuangkan gula, mencelupkan teh, mengaduknya secara merata, hidangkan tehnya untuk diminum. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Semua udah dimengerti? Dari proses pembuatan sampai menghidangkan, petunjuk-petunjuknya harus jelas. Alhamdulillah ya sudah ada dari salah satu kelompok mempresentasikannya. Nah, lihat. Sekarang kenapa algoritma itu penting? Nah, di dunia coding, algoritma membantu komputer memahami perintah yang kita berikan. Dan menyelesaikannya tugas dengan cara yang paling efisien. Tanpa algoritma, komputer tidak akan tahu harus melakukan apa. Jadi algoritma itu sangat penting dalam coding. Betul? Betul ya. Sudah selesai semua? Nah, terima kasih. Nah, kesimpulan pembelajaran coding dan algoritma hari ini yaitu coding adalah proses menulis instruksi menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Lanjut, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itulah pembelajaran hari ini yaitu coding algoritma dalam pemecahan masalah sederhana. Berarti sudah jelas ya bahwa coding dan algoritma itu sangat penting. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Dan untuk tindak lanjut buat nanti dikasih untuk PR di rumah, yaitu cara
menyajikan dan menginstruksikan, yaitu perintahnya membuat atau berkebun. Ngerti? Iya. Terima kasih, dan sebelum pulang kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, dipimpin masih oleh Fahmi. Sebelum pulang mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beberes terlebih dahulu.